Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus baik. Tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kami, meninggalkan kami, melupakan kami, namun tangan kasih setiamu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas segala berkat dan pertolongan-Mu, sehingga di pagi hari indah ini kami dapat kembali dipersatukan dalam ibadah via Zoom untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika Engkau diagungkan, ketika Engkau dimuliakan, Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu menjamah dan memberkati kami. Berkati kami semua dengan tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat berbuah, sehingga dimanapun kami berada, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, tim sound system, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang cakap dalam masing-masing talenta yang Tuhan berikan. Berkati juga sarana dan prasarana yang kami pakai, biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Bobby Butar-Butar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa, biarlah firman yang ditaburkan boleh memberkati dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga mereka yang belum sempat mengikuti ibadah pagi hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apabila ada kekuatan jahat datang menyerang dalam bentuk apapun juga, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang ada bersama kami, menjamah dan melawat kami satu lepas satu, sehingga yang sakit menerima kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam masalah dan pergumulan memperoleh jawaban. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan memulai ibadah Zoom pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, kasih Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita, anugerahnya besar. Kasih setianya luar biasa. Kalau kita ada sampai minggu ketiga bulan Desember, karena kemurahannya besar bagi hidup kita. Haleluya. Saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang ada di sini, Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Satu hal yang kupinta pada Tuhan, itulah yang kuingin. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur
dahsyat, amin. Biarlah setiap hari kita boleh menikmati firman-Nya. Karena itulah kekuatan kita. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang indah. Kasih-Nya itu indah dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, apapun yang menjadi kekhawatiran kita percaya saat kita berjalan bersama dengan Yesus, ada kekuatan yang luar biasa yang memampukan kita melewati semuanya. Kasih-Nya dahsyat. Oh, kasih-Nya dahsyat. Kasih-Nya ajaib. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan. Tinggikan nama-Mu Engkau Yesus. mulia. Engkau besar. Haleluya. Engkau setia. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami tinggikan Engkau nama-Mu. dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Nama-Mu besar. Mulia. Selamanya. Mari kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Persiapkan tubuh jiwa roh kita. Terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidup. Rasakan kasih Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita angkat tangan kita, katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan segenap hatimu katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku
Katakan Yesus, Yesus pegang. Kami mengundang Bapak Ibu yang tempat ini bangkit berdiri. Yes Tuhan, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau selamat. Yes, katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Engkau alasan ya Tuhan. Engkau alasan selamat. Engkau alasan ku hidup. Engkau alasan selamat ku hidup. Yes, Engkau alasan selamat kami hidup. Engkau Yesus kami yang dahsyat. Engkau Yesus kami yang luar biasa Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar. Kasih setia-Mu dahsyat. Kami percaya pengurapan-Mu bagi hidup kami lepas pribadi. Kami percaya kasih setia-Mu besar bagi kami. Apa yang kami lihat hari ini, semuanya karena kehebatan dan anugerah-Mu yang besar. Karena kasih-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Hai jiwaku, bangkitlah. Kami serukan Yesus kami dahsyat. Yesus kami luar biasa. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua. Menusuk paling dalam sampai ke dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Dan kami menjadi suratan yang terbuka. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hari ini. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Saya rindu menyampaikan firman Allah dengan tema The Amazing Christmas Love. Kasih Christmas, kasih Natal yang luar biasa. Mengapa saya katakan kasih Natal itu begitu luar biasa? Karena dalam Natal bicara tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara,
Satu hari seorang penginjil, almarhum Billy Graham, memberikan sebuah ilustrasi. Kalau kamu seorang pencipta, misalnya kamu menciptakan semut, dia berkata demikian. Dan semut yang engkau ciptakan itu sedang berjalan menuju pinggir jurang. Apa yang akan engkau lakukan? Karena engkau mengasihi semut, ciptaanmu itu, tentu engkau akan berusaha menyelamatkannya. Tapi ada persoalan. Karena engkau manusia, dia semut, bahasanya beda. Jadi kalau kita teriak, "Hey stop, jangan, berhenti, itu jurang." Dia tidak akan mendengar, dia tidak akan paham bahasamu. Kalau kamu kasih tangan, dia nggak tahu itu tangan kamu berusaha mencegah. Dia akan naik melewati tangan kamu. Apa yang harus kita lakukan? Billy Graham berkata, kita harus jadi semut. Bicara bahasa semut. Supaya semut itu paham dan dia tidak jatuh ke dalam jurang. Dari ilustrasi sederhana ini kita bisa memahami sekarang. Mengapa Natal itu luar biasa? Karena Allah dalam segala keagungan dan kemuliaannya, dia mau menjadi manusia. Sama dengan manusia yang sedang menuju jurang kebinasaan. Untuk berkata apa? Stop, jangan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah aku. Itulah saudara-saudara yang dia lakukan. Kalau dia datang dengan kemuliaannya, tidak ada satu manusia yang tahan dengan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Allah itu suci. Dan itulah jalan yang dia pilih. Dia menjadi sama dengan manusia. Supaya bisa bicara bahasa manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab berkata Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Hanya Dia yang bisa menebus kita. Hanya oleh darah Yesus Kristus, maka manusia bisa ditebus. Alkitab berkata dalam kitab 1 Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, cintalah yang telah menggerakkan karya penyelamatan Allah. Dan cinta itu diwujudkan pada saat kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Inilah starting point. Inilah titik awal penebusan Allah kepada manusia. Inilah kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang luar biasa. Dia mau meninggalkan segala kemuliaan surgawi untuk menjadi manusia. Bahkan saudara-saudara, Dia memilih untuk lahir di kandang binatang daripada lahir di kamar bersalin. Dia memilih untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan manusia yang paling rendah. Yang tidak bisa sewa penginapan karena sudah penuh. Dan terpaksa harus orang tuanya manusiawinya saat itu Yusuf dan Maria menumpang di kandang binatang. Inilah bukti betapa Allah adalah Allah. Bukan hanya mengasihi, tapi Dia Allah yang rendah hati. Saudara-saudara, dalam Natal, Raja kemuliaan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
menyatakan dan memberikan dirinya kepada Anda dan saya. Itulah kepedulian teragung yang pernah dinyatakan kepada umat manusia. Inilah teladan kerendahan hati. Inilah teladan kesederhanaan hidup. Dia bisa saja memilih tempat yang enak, tapi dia tidak. Dia memilih lahir di kandang binatang. Refleksi iman dari kisah ini adalah tidak mudah bagi seseorang yang berada di atas untuk mau turun ke bawah. Kalau bisa, orang akan tetap mempertahankan kedudukannya. Dan itu kita lihat di mana-mana. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Justru dia mau turun ke bawah. Firman Allah yang maha mulia, agung dan disembah oleh para malaikat, oleh seluruh ciptaan. Dia mau turun ke dalam dunia yang penuh dosa, yang penuh kenajisan. Alkitab berkata dia rela mengosongkan dirinya. Rela menjadi sama dengan manusia. Bahkan nanti suatu hari kemudian dia mati di kayu salib. Salib adalah hukuman bagi penjahat pada masa itu. Hukuman mati bagi kriminal kelas berat. Tapi Yesus bukan kriminal. Namun dia rela memberikan nyawanya di kayu salib. Supaya saudara dan saya, supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak jatuh ke dalam jurang kematian. Tapi kita boleh bersama dengan Tuhan. Boleh masuk ke dalam kerajaan Bapanya, kerajaan yang kekal. Dan Alkitab berkata, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Betapa luar biasa, betapa dahsyat apa yang Tuhan lakukan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah the amazing Christmas love. Betapa dahsyatnya kasih Natal yang diperagakan oleh Yesus Kristus. Dan Alkitab juga mencatat Natal ada juga bicara tentang Allah yang aktif dalam kehidupan manusia. Allah yang aktif dalam kehidupan manusia. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah arti ayat dalam kitab Ibrani tersebut? Artinya bahwa Yesus Kristus dia tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia yang dahulu berinisiatif datang ke dunia. Dia yang dahulu menyembuhkan orang sakit. Dia yang dahulu mencelikan mata yang buta. Dia yang dahulu membuka telinga-telinga yang tuli. Dia yang dahulu membangkitkan orang mati. Dan berbagai-bagai mujizat. Dia juga akan melakukan hal yang sama kepada mereka yang percaya kepada Dia. Yesus yang pernah melakukan hal-hal dahsyat lebih kurang 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Itu artinya hari ini juga engkau bisa mengalami kasih-Nya. Engkau bisa mengalami pertolongannya. Engkau bisa mengalami mujizat-Nya. Percayalah kepada Dia. Harapkanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Berdoalah dengan tidak putus-putus. Sebab Allah pasti akan menolong, akan memulihkan,
akan menyembuhkan, akan menghibur, akan memberkati kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia bukan Allah yang pasif, Dia bukan Allah yang hanya duduk-duduk saja di surga. Tapi Dia adalah pribadi yang hidup. Saya ulangi, Dia adalah pribadi yang hidup, pribadi yang aktif, pribadi yang aktif, pribadi yang rindu untuk selalu menyertai dan memberkati umat manusia. Ketika Dia datang ke dunia, malaikat bilang dia akan disebut Immanuel. Yesus disebut Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel adalah bahasa Ibrani yang artinya Tuhan menyertai atau Tuhan beserta umatnya. Itu artinya sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia, lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Itu adalah titik awal komitmen Tuhan untuk selalu menyertai umatnya. Siapakah umat Tuhan? Saudara dan saya. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kitalah umatnya pada hari ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Saudara-saudara, sebagai refleksi iman sebelum saya menutup renungan ini. Jika sedemikian besar Allah mengasihi manusia, sudah sepantasnya lah kita untuk selalu apa? Yang pertama, marilah kita menaikkan ucapan syukur dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin. Banyak-banyak bersyukur. Stop mengeluh. Stop complaining. Give thanks to the Lord. Bersyukurlah. Ketika engkau bangun pagi hari, bersyukurlah karena engkau masih bisa bangun. Karena seringkali kita tahu ketika pagi hari kita bangun tidur, ada orang-orang yang sudah tidak lagi bisa bangun pagi itu karena hidup mereka telah berakhir. Kalau kita masih bisa makan, minum, masih bisa berjumpa keluarga, itulah berkat yang Allah berikan. Ada banyak hal untuk disyukuri dalam hidup ini. Daripada mengeluh, lebih baik kita banyak-banyak mengucap syukur. Ada amin? Banyak-banyak mengucap syukur. Yang kedua, refleksi iman saya adalah karena jika sedemikian besar Allah Yesus Kristus Tuhan kita begitu mengasihi kita, maka marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, entah saudara seorang pelajar, pebisnis, karyawan, wira swasta, apapun, biarlah hidupmu hidup yang menjadi berkat. Biarlah hidupmu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merefleksikan kasih Allah itu, yaitu dengan kita mau menjadi saksi Tuhan. Mau membawa kabar sukacita Injil kepada setiap orang yang memerlukan. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia memberikan yang disebut dengan istilah amanat agung. Apa itu amanat agung? Itulah wasiat Tuhan sebelum Dia kembali ke surga. Wasiat adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tahu dalam kehidupan manusia ketika seseorang orang tua dia merasa misalnya akan meninggalkan dunia ini, biasanya dia akan kasih wasiat. Petuah-petuah terakhir untuk anak-anak. Anak-anak pasti akan mendengarkan baik-baik dan mau taat. Tuhan sebelum kembali ke surga, Dia kasih wasiat, Dia kasih nasihat, Dia kasih perintah. Apa keinginan Dia? Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa
murid-muridku. Saudara-saudara, kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke Afrika atau kemana. Nggak perlu. Pergilah ke lingkunganmu. Pergilah ke sekitarmu. Kalau engkau seorang pelajar, jadilah saksi Tuhan bagi teman-teman di sekolahmu. Kalau engkau seorang karyawan, jadilah saksi Tuhan bagi rekan-rekan kerjamu. Kalau engkau seorang pengusaha, jadilah saksi Tuhan bagi karyawanmu, bagi rekan-rekan bisnismu. Menjadi saksi Tuhan bisa dengan banyak cara. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa memberikan kehidupan yang menjadi berkat buat mereka. Banyak-banyak hal. Saudara bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya jadi saksimu hari ini. Dan Tuhan akan berikan peluang itu kepada kita. Ingat, Tuhan mau kita jadi saksi Tuhan. So hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi saksinya. Dan yang terakhir saudara-saudara, marilah kita menjadi anggota gereja Tuhan yang setia, yang hidup dalam persekutuan kasih dengan sesama jemaat sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Mari kita saling mendorong, saling menguatkan dengan sesama anggota gereja kita. Saling bergandengan tangan, saling menasehati. Karena gereja adalah kumpulan umat Allah. Gereja adalah rumah di mana roh Tuhan ada di situ. Dan doa saya biarlah saudara boleh menjadi anggota-anggota gereja yang hidup, yang aktif, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat kita. Ingat saudara-saudara, Natal adalah bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pesta Natal dan sebagainya. Tapi Natal mengingatkan kita, the amazing Christmas love. Kasih yang luar biasa. Ketika firman Allah mau turun ke dalam dunia. Dia yang maha suci, dia yang maha kudus menjadi sama dengan manusia. Lahir bukan di tempat mewah, tapi lahir di kandang binatang. Dan selama hidupnya selalu jadi berkat. Menyembuhkan orang sakit, membukakan mata yang buta, mencelikan telinga yang tuli, memberi makan orang lapar. Selama hidupnya dia selalu menjadi berkat. Bahkan di akhir hidupnya dia memberikan nyawanya. Tebusan supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita meneladani kehidupan Yesus Kristus. Marilah hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah kita menjadi Alkitab yang terbuka, surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus. GBI Victorious Family Bogor. Terima kasih Pastor Bobby untuk firman Tuhannya. Benar firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga setiap saudara, keluarga saudara dan saya dan keluarga saya. Kita semua yang percaya kepada Bapa, kita tidak binasa, tetapi kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itulah bukti kasih daripada Bapa di surga. Dan bukti kasihnya sungguh dinyatakan dengan kelahiran Yesus di dunia. Di mana saat itu dunia yang tidak punya pengharapan, di dunia yang gelap, di dunia yang penuh dengan banyak dosa, dunia yang tidak mengenal kebenaran. Dunia yang begitu bobrok, begitu rusak, begitu jauh daripada Tuhan. Begitu terlepas daripada Tuhan. Karena itu begitu besar kasih Bapa, dia mengirim anaknya yang tunggal. Yesus datang ke dunia. Untuk menjadi seperti saudara dan saya.
mengambil rupa seorang hamba. Saudara yang dikasihi, bukti kasih daripada Bapa luar biasa. Kasih dari Bapa itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita menerima keselamatan. Tadi seperti Pastor Bobby katakan, kita menerima keselamatan itu hanya karena kasih daripada Bapa. Bukan hanya kita menerima keselamatan, tetapi saudara dan saya, kita diampuni, dosa-dosa kita diampuni, supaya kita bisa menerima pendamaian daripada dosa, yaitu maut. Tetapi kita menerima keselamatan untuk masuk ke dalam kekekalan. Wow, kalau saya bayangkan, saudara yang dikasihi, begitu besar kasih Bapa kepada setiap kita. I am really speechless. Tidak bisa kita menggantikan dengan apapun. Dan kasihnya itu yang membawa saudara dan saya kepada kekekalan. Karena itu biarlah di hari-hari ini kita tetap dan terus menyatakan Kristus di dalam kita. Dia yang telah datang di dunia yang gelap ini. Dia yang menjadi terang, dan terang Kristus ada pada saudara dan saya. Yes, terang Kristus ada dalam setiap saudara yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kita membawa terang Kristus itu kemanapun saudara berada, dalam keadaan apapun dalam hidupmu. Ada terang Kristus. Nyatakanlah terang Kristus itu di hari-hari ini. Khususnya saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya di hari-hari ini, yang mungkin di luar sana mengalami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, mungkin kita sendiri juga sedang mengalami, tapi ingatlah, ada terang Kristus di dalam kita. Saudara dan saya, kita telah menerima pengurapan daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau setiap kita anak-anaknya boleh menjadi rekan sekerja Allah. Mari saudara nyatakan Kristus. Waktu kita mengucap syukur, melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, walaupun mungkin saat-saat ini kita sendiri sedang dalam yang berat, tetapi kita bisa mengucap syukur. Tahukah apa yang saudara sedang lakukan? Saudara sedang percaya kepada Bapa. Saudara dan saya sedang menyerahkan hidup kita kepada Bapa. Saudara dan saya sedang menyatakan kepada dunia, terang Kristus ada dalam kita. Dan kita terus menjadi saluran berkat, menjadi rekan sekerja Allah. Persembahkanlah hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan akan pakai setiap kita lebih lagi dalam apa yang Tuhan izinkan. Tuhan akan memberikan supernatural strength, kekuatan supranatural untuk setiap kita boleh memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya di hari-hari ini, malahan dan justru di hari-hari ini, saya percaya sungguh Tuhan sedang memakai setiap kita untuk membawa banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga untuk mengenal kasih Kristus melalui hidupmu, melalui perkataanmu. Yes, hidup saudara dan saya sungguh berharga di mata Tuhan, sungguh mulia di mata Tuhan, dan Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Biarlah setiap hidup kita, apa yang kita lakukan, kita membawa kabar baik. Melalui hidup dan perkataan saudara, tindakan kita, cara kita berpikir, semuanya meninggikan nama Tuhan. Orang bisa melihat Kristus dalam kehidupanmu. Mereka bisa merasakan kasih Kristus. Mereka dapat menikmati perkataan saudara yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang memberi kekuatan, yang mengangkat yang terpuruk, yang memberi pengharapan, membawa orang kepada pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kita menerima mujizat yang luar biasa. Kita menerima hadiah yang terindah. Hadiah yang terindah bukan
kado apapun yang kita dapat di dunia ini tidak ada bandingannya dengan mujizat Natal itu sendiri, yaitu kasih Kristus. Mari kita bersama-sama, kita buka hati saat ini. Biarlah Tuhan yang ada di rumah-rumah saudara, di gereja, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita buka hati. Undang Tuhan kembali. Dan biarlah kasih Yesus menjamah, menjamah setiap saudara. Tutup mata saudara dan biarlah di dalam waktu hanya beberapa saat sejenak ini, saudara Yesus yang begitu luar biasa, yang mengangkat setiap kita yang terpuruk kepada terangnya yang ajaib. Sehingga Tuhan memakai setiap kita menjadi alatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh memulihkan, kasih-Mu sungguh menyembuhkan setiap kami, kasih-Mu sungguh mengangkat setiap kami, kasih-Mu memberi kekuatan di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun, yang menguatkan, yang menghibur setiap kami, bahkan memakai setiap kami untuk kemuliaan-Mu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Oh, rabashete keralabahata karabashete keralabahata karadadada. Taruh tangan saudara di dada saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia yang hancur, ke dunia yang gelap, ke dunia yang penuh dosa. Sehingga setiap kami yang percaya kepadamu, oh Tuhan, kami tidak binasa, tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Engkau mengirim juru selamat. Engkau telah mengirim terang dunia. Dan terang dunia itu bersama-sama dengan kami saat ini. Bapa, terima kasih Engkau memakai kami, memakai keluarga kami untuk menjadi alat yang menyaksikan kehebatan, keperkasaan Tuhan. Pakai hidup setiap kami, pakai hidup keluarga kami untuk membawa banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk mujizat Natal. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Bobby juga Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua diberkati dan saya percaya pemulihan dari Tuhan, berkat Natal mengalir dan melimpah buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Dan bagi Bapak Ibu sekalian bisa memberikan secara online. Ada 2 nomor rekening, yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kolekte, diakonia, ucapan syukur, bahkan persepuluhan, bisa ditransfer ke 2 nomor rekening yang tertera di layar tersebut. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Saya mengundang Bapak Ibu yang di tempat ini dan yang di rumah, kita bangkit bersama. Kita mengangkat setiap amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena pertolongan, kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh diberkati ketika kami memuji menyembah Tuhan. Kami boleh diberkati ketika kami mendengar firman Tuhan. Firman yang meneguhkan, menguatkan dan memberikan kami Tuhan pemahaman kembali betapa Engkau mengasihi kami sehingga Engkau sendiri turun ke dalam dunia dan menjadi serupa dengan manusia Bapa. Bapak terima kasih pagi ini kami akan memberikan persembahan kami.
Tuhan kuduskan, layakkan hati dan tangan kami ketika memberi. Dan kami percaya setiap pemberian ini Tuhan, Tuhan mampu pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kami usahakan kepada Bapak Gembala doa berkat. Oh, Pastor Monik, kami persilakan doa berkat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kembali. Mari kita satukan hati kembali dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh mengalami Engkau, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami membuka hati kami siap menerima berkat daripada-Mu. Bapa, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dan keluarga masing-masing. Berkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati usaha apa yang mereka lakukan. Biarlah setiap apa yang mereka lakukan ada hikmat yang datang daripada Tuhan. Ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kreativitas dan inovasi yang datang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang membuka jalan-jalan, bahkan jalan-jalan yang tertutup Engkau bukakan. Engkau tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna. Jauhkan dari sakit, penyakit, dari virus, dari segala yang tidak berkenan. Tuhan, jauhkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati mereka yang sedang studi, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saat ini pun Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati setiap apa yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, dan Tuhan terus memakai Engkau menjadi saluran berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami juga menyatukan hati berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang luar biasa Indonesia. Kami tahu Indonesia ada dihadiri wakil presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau berkati, berikan roh takut akan Engkau, berikan hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga para pemimpin bangsa dapat memimpin bangsa yang besar dengan hikmat dan takut akan Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati TNI, Polri, tim medis bagian garis depan, para dokter, para suster, semua Tuhan yang mengambil bagian dalam tenaga medis. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka dan keluarga-keluarga. Tuhan, Engkau juga memberkati khususnya GBI Victorious Family Bogor, dari Pastor Hadi, Pastor Lydia, para pemimpin GBI Victorious Family Bogor, para pekerja, para aktivis dan jemaat-jemaat, keluarga-keluarga masing-masing. Engkau memberkati, berlipat
berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk ibadah Next Gen Kids yang sebentar lagi akan diadakan. Hari ini Tuhan, Kau juga memberkati sehingga kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu. Engkau melindungi mereka. Tuhan, Engkau menyinari dengan wajah-Mu. Engkau memberi kasih karunia, dan Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberi damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, menolong, dan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami merindukan-Mu. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya